Gagahnya benderaku. Sejarah Sang Saka Merah Putih. Pada zaman masyarakat Austronesia, zaman dunia kelana spiritual, warna merah melambangkan Aditya dalam bahasa Sanskerta, yang disebut sebagai matahari dalam bahasa Melayu atau Indonesia. Putih disebut sebagai Chandra dalam bahasa Sanskerta, yang berarti bulan dalam bahasa Melayu atau Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, leluhur bangsa Indonesia memasuki wilayah Nusantara ketika terjadi perpindahan orang-orang Austronesia sekitar 6.000 tahun yang lalu dan tinggal di Kepulauan Nusantara. Pada zaman itu, manusia memiliki cara penghormatan atau pemujaan terhadap matahari dan bulan. Matahari dianggap sebagai lambang warna merah dan bulan sebagai lambang warna putih. Zaman itu disebut juga zaman Aditya Chandra. Aditya berarti matahari dan Chandra berarti bulan. Zaman pencarian jati diri budaya, zaman pendalaman spiritual kuno. Warna merah sudah diartikan sebagai lambang dari bumi dalam bahasa Jawa atau Sunda Kuna atau kuno disebut sebagai buana larang, yang merupakan simbol dari ibu atau perempuan. Warna putih sudah menjadi simbol dari langit atau buana panca tengah, yang merupakan simbol dari ayah atau laki-laki. Sejatinya, sebelum era pencerahan yang disebarkan melalui spiritualitas kehinduan atau agama Hindu dan kebudaan atau agama Buddha, leluhur bangsa Indonesia telah memiliki pemahaman spiritual yang dalam melalui ajaran spiritual kuno atau guna atau wiwitan. Bahkan sudah sampai pada konsep Tritunggal antara Sang Hyang Widi, pemberi kehidupan, bumi, dan langit. Bumi sebagai pusat lahirnya segala makhluk untuk hidup, dan langit sebagai pusat segala jiwa spiritual. Secara spiritual, bumi melambangkan ragawi, dan langit melambangkan rohani, yang keduanya harus dimurnikan agar dapat kembali pada Sang Hyang Widi atau pemberi kehidupan. Pada zaman pencarian spiritualitas hidup, zaman pencarian identitas hidup, warna merah identik dengan getih atau yang disebut dengan zat hidup, darah manusia dan hewan. Warna putih identik dengan getah atau zat hidup, darah tumbuhan. Berbagai mitologi penciptaan sudah ada sejak dahulu dari berbagai kultur, hanya saja terlalu bersifat imajinatif ketimbang teologis, seperti yang ada dalam kitab suci agama-agama zaman sekarang. Namun pemahaman penciptaan dari masyarakat Asia Tenggara, bagian dari Austronesia, sudah sampai pada ranah teologis yang bisa dipertanggungjawabkan. Mereka menyadari adanya zat atau roh sebagai sumber kehidupan. Kehidupan merasuk di dalam darah atau getih atau getah, baik itu darah manusia, hewan, dan tumbuhan. Membunuh hewan dan tumbuhan tanpa ritual itu tabu karena sama dengan menghilangkan nyawa, apalagi sampai membunuh manusia. Pada zaman kerajaan di Indonesia, zaman kerajaan Nusantara, ada berbagai macam simbol, kata, atau umpama yang digunakan untuk melambangkan warna merah dan putih. Seringkali warna merah diungkapkan dengan simbol teratai merah atau gula merah, dan warna putih dengan ungkapan teratai putih atau kelapa. Jika ditelusuri satu persatu, garis besar warna merah dan putih selalu tergambarkan dalam bendera-bendera berbagai kerajaan bercorak kuno sampai saat alkulturasi Hindu-Buddha yang pernah berdiri di Indonesia. Seperti mulai dari kerajaan tertua, kerajaan Salakanagara, sampai kerajaan Sriwijaya. Yang paling kental tergambar dalam bendera kerajaan Majapahit dengan 9 garis horizontal, 5 merah dan 4 putih yang melambangkan wilayah Nusantara dalam Sumpah Ambukti Palapa. Empu Prapanca, pengarang buku Negara Kertagama, menegaskan warna merah putih pada upacara kebesaran Raja Hayam Wuruk, Raja Majapahit. Keberanian dilambangkan teratai atau tunjung merah, dan kesucian
dilambangkan teratai atau tunjung putih. Sampai zaman Brawijaya, Raja Majapahit terakhir, panji bendera itu disebut Sang Saka Gula Kelapa. Pada saat bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia pada zaman kemerdekaan sekarang ini, merah dilambangkan sebagai medan tempur, melambangkan butuhnya keberanian membela kebenaran, dan putih melambangkan alam rohani sebagai simbol dari kesucian hati dan pikiran. Siapa yang mengusulkan merah putih sebagai bendera Indonesia? Merah putih adalah warna primordial masyarakat Nusantara umumnya yang sudah terpatri di dalam hati dan pikiran mereka. Walaupun masih ada warna lain di setiap suku dan budaya, tetapi tidak dominan. Maka pemilihan warna ini sudah bagian dari intuisi rohani para bapak bangsa. Mereka tak hanya jago di bidang agamanya masing-masing, tetapi menguasai falsafah budaya Nusantara. Agama bukan prasyarat kesurgaan, melainkan kemampuan mengenali diri yang sejati. Mengapa merah di atas dan putih di bawah? Sebelum siap masuk menapaki medan tempur atau dunia, manusia harus menggembleng dirinya terlebih dahulu dalam alam rohani, menyadari diri sebagai bagian dari makhluk surgawi yang diciptakan Sang Kali.